kita kan harus ganti baju lah gitu, dan sedangkan pakaian tuh kan terbatas ya, nggak bisa bawa semua sabrek-abrek dibawa gitu kan. Jadi itu yang jadi pikiran, maksudnya kayak aduh gimana. Kak Fenita izin, boleh diceritain nggak sih Kak kondisi Atala sekarang mungkin seperti apa? Oke, alhamdulillah kalau sekarang Atal kan udah dirawat kurang lebih tuh dari hari Sabtu masuk tuh, berarti Minggu, Senin, 3 harian lah ya, 3-4 hari di rumah sakit. Dan alhamdulillah tadi juga udah dibilangin sama dokter karena udah konsultasi, katanya udah bisa lah, karena ya balik lagi kan kalau misalnya segimana-gimananya kita kalau di rumah sakit kan bawaannya pasti kayak lemes terus gitu kan. Nah qadarullah tuh kemarin Atala tuh di tempat infusnya tuh mungkin karena namanya anak-anak ya, jadi dia banyak gerak gitu kan, jadi si infusnya itu bengkak, jadi diputuskan untuk dicopot. Nah terus aku bilang ya udahlah sekarang observasi deh dok gitu, siapa tahu malah sehat gitu kan. Terus juga panasnya juga masih kemarin tuh masih naik turun. Terus akhirnya pas dicoba observasi terus dengan minum oral gitu, alhamdulillah aman malahan, maksudnya udah enakan. Terus hari ini terakhir tuh tadi konsultasi sama dokter, terus kata dokter ya udah kalau mau pulang nggak apa-apa, yang penting masih dijaga karena harus dilihatin banget makanannya, nggak boleh merangsang dia untuk mual ataupun juga buang air gitu. Terus pokoknya makanan-makanan yang serem tuh ya penting banget, karena ternyata pas dicek kan udah berbagai hasil lab nih. Kemarin cuma cek darah doang, terus habis itu cek fesesnya, terus kemarin tuh lebih lagi kiastat gitu. Jadi udah dicek ternyata memang dia mix, jadi bakterinya juga kencang sama ada virus juga. Memang awalnya apa kamu yang dirasain sama si Atala sendiri akhirnya dibawa ke rumah sakit itu? Itu muntah-muntah hebat banget. Jadi memang mungkin ini udah kayak akumulasi sih ya. Jadi kan aku emang habis pindahan dari Bandung. Jadi anakku yang pertama tuh dari Jatinangor kan pindah ke Bandung tuh kuliahnya. Jadi pindahan apartemen tuh kemarin. Nah karena liburan juga, jadi anak-anak tuh aku ajak semua kan. Ya udah sekalian deh. Karena kan bapaknya juga lagi berangkat gitu kan. Jadi kasihan kalau ditinggal juga. Jadi aku bawa semua. Nah terus pulang dari sana kan hari Jumat sore tuh, hari Jumat sore pulang dari Bandung. Nah dia tuh langsung heboh gitu, maksudnya karena dia istilahnya kan di sana namanya pindah-pindahan kan, nggak bisa main, nggak bisa apa. Jadi dia datang tuh nyampe rumah langsung berenang, terus langsung main bola, terus jemput tantenya naik motor, terus ternyata agak gerimis gitu kan. Nah terus harian tuh ternyata dia makan tuh cuma makan siang doang tuh, makan jam 2 jam 3 lah gitu kan. Nah dia tuh selama sampai malam tuh nyemil-nyemil doang, karena kan aku langsung ada live tuh malam. Jadi dia nyemil doang, terus ternyata nggak terlalu banyak makan lah gitu. Nah pas pulang, aku pulang rumah tuh jam setengah 12 malam, masih ngobrol-ngobrol sama dia, masih video call sama pipinya gitu kan, karena pipinya kan mau siap-siap tarwiyah tuh, mau pindah ke Mina waktu itu. Terus nangis-nangis sama dia, kangen sama pipinya kan, nangis udah. Terus dia sempat bilang ngeluh, perut aku kencang banget, perutnya kencang. Tak pikir kan ya namanya ini biasa aja. Bener dong jam 2 pagi itu dia langsung muntah hebat banget. Terus habis itu subuh muntah lagi sampai akhirnya tuh siang itu udah nggak kuat banget, dia minta tolong gitu. Aku minta tolong mau ke dokter lah. Kalau udah kayak gitu berarti kayak berarti ada something deh. Ya udah akhirnya aku bawa ke dokter, dan niatnya karena kan baru hari pertama banget ya. Niatnya cuma kayak periksa dokter aja gitu. Habis itu pulang ternyata pas dicek di dokter, karena lihat anaknya juga lemes banget dan gak bisa masuk sama sekali. Jadi even itu makanan ya, minuman aja tuh dia bilang aku haus banget, tapi minum malah keluar lagi gitu. Jadi benar-benar yang nggak ada yang bisa masuk sama sekali. Nah jadi sama dokternya ya ibu tergantung, kan dibalik lagi sama orang tuanya gitu ya, tergantung sama ibu nih. Kalau misalnya emang ibu udah ngerasa bahwa anaknya bisa makan, bisa minum obat, nggak apa-apa. Tapi kalau lihat kayak gini terus dia buang air kecilnya aja tuh udah lewat dari 6 jam, takutnya malah ke dehidrasi. Ya udah akhirnya dari yang kita nggak bawa perlengkapan apa-apa buat nginep, ya udah akhirnya dirawat. Ya udah sampai akhir hari ini jadinya. Tapi sudah tahu Awalnya memang muntah-muntah itu kan, terus dia bilang ini sih kemungkinan ada salah makan, jadi ada bakteri yang masuk. Nah ini masih posisinya di atas, karena kan saya bilang kan biasanya tuh kalau muntah terus ke diare sih dok, tapi ini nggak ada diare kok, aku bilang gitu. Terus pas dicek emang katanya si dokter tuh bilang pas didengar tuh
suara perutnya gitu, jadi bener-bener gasnya lagi ini banget kan. Nah terus dia bilang ini sih kayaknya bakal turun, bakal ke diare, tapi kita lihat mudah-mudahan sih nggak sampai gitu, karena ya pada dasarnya emang satu saluran gitu. Bener, pas masuk kamar dia bilang, "Loh aku kentut sama bareng sama teman-teman." Jadi wah itu baru masuk aja udah ganti spray lagi, terus harus ganti spray lagi karena belum pakai diapers kan, karena ya namanya dia udah gede juga gitu kan, udah gak nyaman pakai diapers. Jadi ganti-ganti terus, cuma dia udah gak ketahan, jadi maunya kentut doang sama teman-temannya. Jadi Simulasi, terus kebetulan juga kolam di rumah tuh abis Kuras. dibersihin gitu kan, jadi mungkin masih ada kaporit atau apa ya, mungkin keminum kali ya. Jadi kayak itu sih aku bilang sih akumulasi sih. tapi pas tahu awal-awal gitu Kak, panik nggak sih Kak? Karena kan ditinggal Mas Ari juga nih ke Iya, ibadah. aku sebenarnya paniknya tuh lebih kalau misalnya kayak muntah kan, namanya anak-anak biasalah muntah ya. Nah tapi kan muntahnya udah sering banget, dan yang paling bikin panik tuh dia sampai minta tolong. Kalau karena anakku yang satu ini nih anaknya agak apa ya, jarang banget yang kesakitan kayak gitu tuh, jarang banget. Jadi ketika dia bilang minta tolong mau ke dokter, aku udah kayak wah ini kayak ada sesuatu nih, aku udah panik tuh. Udah, nah terus di situ yang paniknya lagi adalah panasnya tiba-tiba tingginya itu nggak turun-turun, padahal udah dikasih paracetamol kan, paracetamol via infus lagi kan, harusnya kan cepet banget turun ya, itu nggak turun-turun, berapa hari tuh nggak turun. Aduh aku udah panik banget, aku sampai teleponan. Mas Ari kan setiap subuh tuh pas bangun aku cek lagi kan anaknya, terus aku telepon Mas Ari, kan beda 4 jam ya, sedangkan dia abis dari Mina balik ke hotel gitu kan, dari jam sekitar jam 1-an, terus dia bilang ya udah aku boleh nggak tidur dulu, aku belum tidur nih sama sekali kayak gitu karena ya komunikasinya. Terus mana anaknya nyariin pipinya juga, aku mau telepon pipi ya, sedangkan pipinya lagi di Arafah waktu itu kan. Jadi ya kayak gitu-gitunya sih yang ya namanya sendiri banget ya. Berarti panasnya sendiri sampai di angka berapa Kak? Pas nggak turun-turun? 39 stuck tuh, 39 koma gitu. Terus paling misalnya minum obat kan harusnya ya misalnya 30 menit tuh dia bereaksi kan obatnya, tapi turun paling cuma di 38 koma gitu. Jadi nggak yang cepat, biasanya kan kalau misalnya via infus tuh cepat turunnya ya. Jadi dokter juga enak, nah ini tuh nggak turun-turun sampai akhirnya pakai ibuprofen, baru mungkin dia memang kan tiap anak tuh beda-beda ya ke kemampuannya. Jadi pas di mix sama ibuprofen dia mulai tuh Baru respon. baru ada respon kayak gitu. Kalau Mas Ari sendiri responnya gimana Kak pas tahu Atala masuk rumah sakit gitu Kak? Panik juga Kak atau berusaha buat menenangin Kak Venita sendiri gitu? Dia sih lebih ke nenangin sih, karena memang kebetulan pas banget itu pas di hari tarwiyahnya Mas Ari kan, lagi istilahnya puncak-puncaknya haji kan. Aku juga nggak mau juga bikin dia pusing juga, karena kan ya namanya biar fokus gitu. Aku cuma bilang minta doanya aja ya, karena Atala tuh kelihatan banget lemesnya, terus dikit-dikit tidur kan, kita kalau ngeliat anak biasa aktif terus tiba-tiba dia kayak tidur terus kenapa nih tidur Terlalu doang. banyak keluar cairan juga ya Iya, soalnya. karena mungkin keluar cairan kan, jadi kayak kasihan gitu kan, karena Atala tuh paling aktif banget anaknya. Jadi ketika dia lemes kayak gitu berasa banget perbedaannya. Jadi ya udah paling sama Mas Ari tuh yang momen sedih tuh pas waktu kan dia juga mau Arafah tuh, selesai Arafah tuh kan maghribnya di sana, berarti sekitar jam 10-an lah di Jakarta kan. Teleponan terus sambil doa, terus kita ngeliatin juga matahari terbenamnya, itu sih kita sempat tangis-tangis sama sekeluarga. Yang di update di IG itu ya kayak. Dia tertinggi ya, aku lupa deh. Iya ya kayaknya. Kalau Kak Venita sendiri kan sekarang nggak ikut haji nih Kak sama Mas Ari. Itu bagi apa ya? Sebuah kebetulan juga nggak sih Kak? Memang atau sudah direncanain memang nggak ikut haji tahun ini bareng Mas Ari, dan kebetulan memang anak sakit juga gitu. Itu ya itulah ya qadarullah ya, dan balik lagi haji itu panggilan banget, benar-benar panggilan banget. Jadi ingat banget waktu kita dikasih tahu bahwa ada kuota untuk haji itu 2 orang itu sebenarnya pas lagi di Cina. Sebenarnya aku tuh dapat juga. Jadi kan memang ya alhamdulillah kita dekat sama travelnya gitu. Terus travelnya bilang ini masih ada nih kuota 2 orang gitu. Gimana mau nggak berangkat? Tapi keputusannya cuma 2 hari gitu. Sedangkan aku lagi posisinya di Cina, aku lagi ninggalin anak-anak juga gitu kan.
Jadi aku tuh bingung banget. Nah kalau Mas Ari sih udah kamu ikut aja. Dia sih emang doanya kita tuh pas waktu tahun lalu kan emang udah berangkat juga. Pas tahun lalu berangkat tuh emang doanya kalau misalnya kita bisa Allah mudahkan untuk berangkat haji lagi, kita tiap tahun ya emang doanya gitu. Nah kan dikasih kata Pipi atau Mas Ari, ini kan udah dikasih sama Allah, udah dipanggil masa kamu nggak mau. Cuma aku tuh itu dia tadi karena posisi lagi ninggalin anak, terus juga aku tahu bahwa di bulan-bulan itu anak-anak lagi pada liburan, terus anakku yang cowok yang paling gede harus pindahan apartemen, sedangkan aku belum dapat apartemen gitu-gitu. Jadi kayak aduh banyak banget, kalau dua-duanya pergi kan kayaknya bakal gimana gitu keadaan di rumah. Terus akhirnya ya udah karena keputusannya cuma 2 hari untuk masukin dokumen, ya udah akhirnya aku putusin ya udahlah mungkin aku belum dipanggil kali tahun ini gitu. Jadi ya Mas Ari sendiri yang pergi. Jadi memang sebuah kebetulan gitu, kayak memang niatnya mau nemenin anak-anak aja gitu ya, kayak buat bantu biar keurus gitu urusan anak-anak ya. Betul, karena memang di tahun-tahun ini kan ya anak-anak kenaikan kelas, terus si abangnya itu juga pindahan dari Jatinangor ke Bandung. Jadi kayak emang udah tahu schedule-nya tuh agendanya bakal pindah-pindah, bakal hektik lah gitu di bulan itu. Ternyata ya benar, dan kadarullah juga kan anak juga sakit gitu. Jadi ya itulah makanya balik lagi kayak ya ternyata emang haji itu panggilan. Mau kadang tuh kita mau udah daftar bertahun-tahun tapi nggak keluar juga kadang juga kita udah dapat kayak sekarang nih aku dikasih waktu ternyata malah ada aja gitu ininya ya. Jadi ya balik lagi itu panggilan. Tapi ada sedihnya juga nggak sih Kak? Banget, karena kita tuh biasa bareng terus, nggak pernah kita tuh nggak bareng. Dan ini tuh kayaknya kita terpisah LDR tuh paling lama deh, karena hampir mau sebulan kan. Biasanya juga dulu pas di zaman syuting paling 2 minggu terus aku udah nyusul. Nah ini kan ya nggak bisa nyusul kan karena memang rangkaian haji. Jadi ya lumayan, dan yang lumayan kepikiran tuh adalah di situ kan dia nggak bisa nge-laundry, maksudnya nggak bisa nyuci baju sendiri atau apa kan, karena kalau haji tuh lama kan 28 hari, terus kita kan harus ganti baju lah gitu, dan sedangkan pakaian tuh kan terbatas ya, nggak bisa bawa semua sabrek-abrek dibawa gitu kan. Jadi itu yang jadi pikiran, maksudnya kayak aduh gimana ya bajunya, masa dia mau nggak ganti-ganti terus lusuh banget nanti dia siapa nyetrikain apa kayak gitu-gitu. Kalau pas zaman dulu bareng aku kan kita memang kalau di hotel oke lah nggak ada ini ya, tapi kan aku bisa ngerendam sendiri, nyuci sendiri di kamar hotel kayak gitu-gitu. Nah kalau ini kan dia sendirian banget ya, itu doang sih yang aku kepikiran. Dan ternyata benar ada aja yang ini di mana baru ya jadi kayak gitu. Tapi ya laki-laki lah ya, kalau tinggal sendirian ya pasti ada aja lah yang segala macam, tiba-tiba dia beli lagi padahal udah aku taruh di koper ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah lancar ya kayak gitu. Ya alhamdulillah. Kemarin juga dia sedihnya gini, ya aku di Arafah meluk siapa nih gitu. Dan kan di sana dia jatuhnya kayak semi petugas juga lah ya. Jadi kan karena tahun ini lumayan diperketat banget, jadi mutawif yang memang biasanya kan ada beberapa travel yang memang udah ngambil mutawif yang lagi sekolah lah di sana gitu kan. Jadi diperbantukan lah sama mereka tanpa pakai visa haji karena memang udah mereka stay di situ. Nah di tahun ini benar-benar harus visa haji, walaupun itu petugas walaupun apa, memang benar-benar harus visa haji. Jadi Mas Ari bilang aku beneran jadi mutawif di sini gitu. Jadi ya udah alhamdulillah. Ya aku bilang ya mungkin ini pahala kamu gitu kan, jadi ngebantu jemaah-jemaah lainnya juga untuk berhaji gitu. Belum gitu. Iya, Bismillah ya, Insya Allah hari ini udah proses. Tadi udah terakhir ketemu sama dokter juga udah bilang oke, kalau misalnya emang udah ngerasa udah enakan, terus yang penting tuh parameternya adalah dia udah mau makan, bisa masuk makan sama bisa masuk minum. Kalau udah kayak gitu boleh. Yang penting misalnya nanti kan misalnya buang air nih, nah terus kita cek misalkan 200 mili, 200 mili gitu. Nah itu harus dibayarkan lagi, istilahnya kayak itu berarti terhutang nih cairan kita keluar, jadi supaya nggak ini harus minum lagi gitu. Jadi pokoknya patokannya itu aja sih Bu, kalau misalnya ngerasa anaknya bisa dipaksa untuk minum biar cairannya itu cukup, ya udah bisa pulang. Tapi sejauh ini Atalan urut-urut aja dong. Udah mulai main game, berarti dia udah aman. Kemarin itu boro-boro dia main game aja lemas. Aku tuh kayak ya Allah, dia kenapa sih, kamu kasihan banget. Sampai dia tuh benar-benar minta tolong, sampai keluarga tertolong dari mulut, tapi aduh aku sedih banget sih.
indikatornya bisa main game ya, kayak kalau Iya, dia iya. udah bisa main game. Kalau udah main game udah bisa teriak-teriak, oh ya udah sehat nih anak gitu. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Kak Venka, terkait dengan video viral Idul Adha Kor gitu, ke banyak hewan kurban yang pada lepas gitu, kayak gimana Kak? Ya, itulah plus 62 ya. Semuanya pasti jadi viral gitu. Tapi memang ada aja sih, memang tiap tahun ada cerita-cerita unik, cerita lucu gitu ya seputar kurban gitu. Ya tapi ya balik lagi itulah plus 62, apa aja tuh bisa jadi diviralin gitu. Tapi kan ya memang momen ini kan momen yang lumayan ditunggu, apalagi sebenarnya kalau misalnya Idul Adha ini kan lebaran paling besar sebenarnya dibandingin Idul Fitri bahkan. Jadi kalau Idul Fitri cuma 2 hari, Idul Adha tuh kan panjang banget, bahkan kalau di Arab tuh bisa sampai 10 harian lebih gitu kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar momen besar gitu. Nah jadi nggak heran ya, kita aja kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia lah gitu, udah mulai ada tuh apa pinggir-pinggir jalan yang jualan sapi, kerbau, terus domba apa segala macam, udah pasti anak-anak kecil udah di situ makan aja, nyuapin anak makan di depan kandang gitu kan. Jadi kayak wahana baru gitu kalau misalnya lebaran haji. Ya apalagi kalau kayak ada apa namanya video-video tadi yang kerbaunya ngamuk lah ya, namanya dia tahu mungkin dia mau dipotong, terus juga mungkin ya di keramaian kan mungkin dia juga panik nih, grogi kali dia mau dipotong nih gue gitu. Jadi ya ada aja lah pasti, tapi ya itulah keseruan plus 62 deh. Oke, siap. Kemudian